Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan tentang salah satu sebab yang bisa menjadikan iman kita bertambah. Sebab yang pertama adalah dengan kita belajar, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kita juga telah mengetahui tentang apa arti ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga benar-benar ilmu tersebut bisa menjadikan iman kita bertambah, dan bertambah, sehingga kebahagiaan dan kemuliaan ada di dalam kehidupan kita semua. Kemudian sedikit meneruskan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau menyebutkan di sini tentang keutamaan ilmu yang dicari oleh seorang hamba untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit untuk menukilkan apa yang beliau katakan, karena sangat pentingnya terhadap keutamaan ilmu tersebut, sehingga kita berharap dengan kita mengulang kembali bagaimana keutamaan dan kemuliaan dari ilmu tersebut, maka kita termotivasi untuk terus-menerus mencari ilmu yang itu juga kita jadikan sebagai suatu media untuk menambah keimanan di dalam kehidupan kita. Para hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Banyak sekali nukilan dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini. Kita mencoba untuk menukilkan beberapa dari apa yang beliau sebutkan. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Fatir ayat 28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu sangat bermanfaat sekali dalam diri seseorang untuk memberikan penambahan dari keimanan yang ada dalam diri dia, sehingga dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia takut kepada Allah, menunjukkan bahwa ada ilmu yang ada dalam diri dia. Dan semakin dia bertambah ilmunya, maka seharusnya dia bertambah ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu yang dimaksudkan di sini tentunya tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi ilmu yang memang dimiliki oleh para nabi, ilmu yang dimiliki oleh para ulama yang benar-benar yang rabbani, sehingga tidak hanya teoritis belaka di lisan, tetapi mereka praktekkan di dalam kehidupannya, sebagaimana yang nanti akan kita bicarakan terkait dalam masalah ilmu ini yang dimaksudkan dengan ilmu sehingga bisa menambah keimanan seseorang. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa dengan ilmu Allah akan mengangkat, dengan iman mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dua golongan ini, dan keduanya sebenarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Allah akan mengangkat mereka orang-orang yang beriman, Allah mengangkat mereka orang-orang yang berilmu. Dan tidak bisa dikatakan orang yang beriman kecuali di situ ada ilmu yang ada dalam diri dia, dan tidak dikatakan sebagai orang yang berilmu kecuali di situ ada keimanannya. Dua kalimat yang apabila terpisah maka maknanya sama. Ketika dia bergabung, maka iman di sini yang dimaksudkan adalah keyakinan,
Dan amalan yang ada, ilmu yang dimaksudkan di sini adalah dengan apa yang dia ketahui dari ilmu-ilmu yang dimaksudkan di awal tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan iman dan ilmu, Allah akan mengangkat derajat mereka. Kemudian, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan barang siapa yang Allah inginkan suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan pahamkan dia di dalam masalah agama ini. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan. Kepada siapa? Mereka, orang-orang yang Allah pahamkan terhadap masalah agama. Artinya bahwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak fahamkan agama, yang Allah jauhkan agama di dalam kehidupan dia, maka berhati-hati. Hendaknya dia mengevaluasi diri. Karena ilmu tidak ada dalam kehidupan dia, sehingga dia jauh dari amalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi dengan kebodohan kita, Allah jauhkan dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ini yang kita takutkan ketika kita memelihara kebodohan, kejahilan, dan kita tidak mau mencoba melangkah untuk belajar dan belajar, maka bisa jadi Allah tidak menginginkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ini yang kita takutkan. Maka maksud dari hadis ini supaya kita berhati-hati di dalam kehidupan kita untuk selalu dan selalu mencari ilmu dengan cara apapun, ilmu yang baik, ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat-sahabatnya dan para ulama yang lainnya. Bagaimanapun caranya, sedikit ataupun banyak, maka terpatri dalam diri kita. Kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa meniti jalan ini untuk mendapatkan kebaikan yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang diberikan kebaikan oleh Allah adalah ketika Allah memberikan kefakihan, pemahaman terhadap masalah agama. Kalau seandainya kita banyak tidak memahami ilmu agama, apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menginginkan kebaikan? Harapannya iya. Namun secara hitung-hitungan, hendaknya kita tidak menyandarkan diri dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasrah begitu saja tanpa ada amalan yang bisa kita lakukan. Bukan berarti meniadakan rahmat Allah, kasih sayang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tidak beramal kemudian Allah masukkan surga. Ada hadis seperti itu. Namun ketika kita bisa melakukan, kita bisa berusaha, usaha kita ini yang kita inginkan, walaupun mungkin hasilnya kita tidak bisa mendapatkan sebanyak mereka para ulama yang mempunyai, yang Allah berikan hidayah, Allah berikan kemampuan yang sangat banyak sekali. Tapi yang kita perhatikan adalah proses bahwa kita sedang belajar, kita sedang mencari ilmu. Dengan ilmu tersebut, apa yang kita dapatkan, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan cara ini kita berharap Allah menginginkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian disebutkan di sini tentang keutamaan ilmu yang kita berharap sedikit ini bisa memberikan motivasi dalam kehidupan kita untuk terus-menerus mencari ilmu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan, yatlubu fihi ilman, untuk mencari di dalamnya suatu ilmu, salakallahu bihi tariqan, dalam riwayat yang lain sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia, Allah berikan jalan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, mencari ilmu adalah jalan yang termudah untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan surga Allah dengan cara salah satunya dalam cara untuk mencari ilmu. Bagaimanapun caranya, kapanpun, maka harus kita coba wujudkan proses mencari ilmu tersebut. Dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, maka diusahakan kita mencoba untuk meniti jalan mencari ilmu. Dengan ilmu ini kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu ini kita bisa takut kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa terhindar dari banyak hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Maka ini adalah salah satu beberapa ayat dan hadis yang disebutkan di dalam kitab ini untuk memotivasi diri kita memperhatikan sebab yang pertama untuk bisa menambah iman kita adalah dengan cara belajar, mencari ilmu. Ilmu yang seperti apa? Tentunya ilmu yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Bagaimana keutamaannya? Tadi telah kita sebutkan bahwa ada keutamaan dan sangat banyak sekali keutamaan di dalam kita mencari ilmu. Karenanya semangatlah kita mencoba untuk melihat diri kita, berusaha mencari dan mencari sampai kapanpun, dengan proses seperti apapun, dengan hasil yang seperti apapun. Yang kita perhatikan adalah proses bahwa mencari ilmu kita adalah pencarian yang benar, dan ilmu yang kita cari adalah ilmu yang benar. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertambahnya keimanan yang ada dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Allah ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.